Bab 271. Willa White, manajer kepala Hotel Nyunghi Grand, dianggap sebagai orang yang sangat berkuasa di Nyunghi. Orang-orang yang dia temui adalah bangsawan berpangkat tinggi dan dia dihormati oleh banyak orang karena posisinya. Di Nyunghi, beberapa kepala keluarga dari kelas 2 dan kelas 3 bahkan tidak berani mengambil nafas di hadapannya. Namun, Willa tahu betul bahwa dia tidak punya perusahaan di Nyunghi. Dia hanyalah seekor An-Asteris yang didorong keluar oleh beberapa keluarga top. Keluarga terbesar di antara keluarga-keluarga itu adalah York. CEO York Enterprise muncul di hotel yang berada di bawah tanggung jawabnya. Bagaimana tidak panik? Selain itu, menilai dari nada bicara Yvonne, CEO mungkin sedang dalam suasana hati yang buruk. Asisten manajer akan terus mengejek Harvey. Namun, saat ini, dia melihat semua satpam di sekitarnya terkejut saat melihat ke belakang. Dia lalu menoleh ke belakang. Lalu, dia melihat Tuan White yang tinggi yang matanya seperti seorang kaisar berlari menuju lobi dengan panik. Dia terlihat kalut. Apa yang sebenarnya terjadi? Willa sudah terengah-engah dan berkata bahkan sebelum dia sempat bereaksi, "Maaf. Maaf. Bolehkah aku tahu mana Tuan York?" Saat ini, suara Willa bergetar. Menurut Yvonne, jika dia tidak dapat menemukan Tuan York dalam 1 menit, dia akan tamat. Mereka semua tercengang saat melihat ekspresi Willa. Mengapa Tuan White yang berpengaruh, yang dapat menyebabkan kehebohan besar di Nyunghi hanya dengan menginjak 1 kaki, begitu bingung saat ini? Kapan dia pernah memiliki ekspresi seperti itu? Harvey kemudian jawab, "Aku." Kaki Willa melunak dan lunglai. Dia bergegas menuju Harvey dan berkata dengan hormat, "Tuan." Harvey segera berkata sebelum dia selesai berbicara, "Aku datang ke sini hanya untuk makan." Willa cukup tajam untuk langsung menyadarinya ketika dia mendengar ini. Dia menelan kata CEO dengan tiba-tiba. Dia juga orang pintar. Dia melihat Harvey berpakaian santai dan tidak mengendarai mobil mewah, menunjukkan bahwa dia ada di sini berkunjung secara pribadi. Jika dia mengungkapkan identitas aslinya, dia mungkin akan berakhir dalam situasi yang buruk. Dia dengan cepat mengubah cara memanggil Harvey. Namun, dia tetap berkata dengan hormat, "Tuan York, temanmu telah memesan meja VIP. Atas nama Hotel Nyunghi Grand, aku menyambutmu untuk menikmati makan malam di sini." Mendengar kata-kata Willa, asisten manajer merasakan darah mengalir deras ke kepalanya. Dia hampir tidak bisa menerima kenyataan ini. Meskipun demikian, ini adalah sesuatu yang terjadi di depan matanya. Di hotel ini, pelanggan selalu didahulukan. Pemuda yang tampak susah di depannya mampu membuat Tuan White lari ke sini untuk menyambutnya secara pribadi dan memperlakukannya dengan hormat. Itu berarti kartu keanggotaan temannya yang membantunya memesan meja VIP pasti terdaftar sebagai keanggotaan tingkat atas. Dia masih mengejeknya sekarang dan bahkan meminta penjaga keamanan untuk memukulnya. Apa dia baik-baik saja? Asisten manajer dengan cepat memasang senyuman menawan. Dia dengan penuh cinta berkata, "Pelanggan yang terhormat, merupakan kehormatan bagi kami untuk datang ke Hotel Nyunghi Grand untuk makan malam. Kami akan melayani Anda." Setelah itu, dia menoleh dan menatap ke arah Jerry. Dia berkata dengan keras, "Berani-beraninya kau menabrak sepeda listrik VIP kita. Mulai hari ini dan seterusnya, kau akan masuk daftar hitam oleh Hotel Nyunghi Grand. Juga, karena kau telah menabrakkan kendaraan VIP kami, kau perlu memberi kompensasi sekitar $15.000. Jika kau tidak memberikan uangnya hari ini, kau tidak dapat pergi." Ucap Willa sambil melirik penjaga keamanan. Petugas keamanan sedikit ketakutan. Begitu VIP mengeluh tentang mereka kepada Tuan White, selesai sudah. Saat panik begini, bagaimana bisa mereka mengingat kartu anggota Jerry? Bahkan jika dia memilikinya, itu hanyalah kartu keanggotaan tingkat awal. Tidak berarti. Para penjaga keamanan itu berjalan maju sambil memegang tongkat listrik seolah-olah mereka akan memukulinya sampai mati jika dia tidak membayar uang kepada Harvey. Melihat sikap asisten manajer, Willa kaget dan marah. Apa yang terjadi? Apa seseorang menabrakkan sepeda listrik Tuan York? Asisten manajer dengan cepat berkata, "Ya. Tuan York baru saja parkir di tempat ini, tetapi orang ini, tidak yakin dari mana asalnya, menabrak sepeda listrik Tuan York. Dia bahkan meminta Tuan York untuk mengganti kerugiannya." Willa mengangguk dan menatap Jerry dengan dingin. Dia berkata, "Aku tidak peduli siapa kau atau siapa yang memperkenalkanmu untuk mendaftar keanggotaan, tetapi kau harus mematuhi peraturan kami saat kau di sini. Semuanya diatur oleh prinsip, pertama datang, pertama dilayani. Karena kau menabrak sepeda listrik Tuan York, maka kau harus memberikan ganti rugi kepadanya. Jika kau tidak dapat membayar uangnya, kami akan langsung memotongnya dari kartu keanggotaanmu. Selain itu, kami tidak menerima pelanggan yang tidak mematuhi aturan kami."
Pergi saja dan batalkan keanggotaanmu nanti. Kami tidak menyambutmu di sini. Bab 272. Jerry langsung bungkam. Segala sesuatunya terjadi terlalu cepat dan dia tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi karena IQ-nya yang rendah. Setelah beberapa saat, dia menjadi marah dan berkata, "Mengapa aku harus membayarnya? Aku juga anggotamu. Aku sudah membayar $7.600 untuk mendaftar kartu keanggotaan. Bukannya kau mengklaim bahwa hanya anggota yang dapat menjadi pengunjung di hotel? Mengapa dia bisa masuk dan makan meskipun dia hanyalah orang tak berguna yang mengendarai sepeda listrik?" Willa White menjelaskan, "Itu karena reservasi untuk Tuan York dibuat sebagai pelanggan utama Hotel New High. Sederhananya, biaya tahunan untuk mendaftar kartu keanggotaan ini sekitar $800.000. Jadi, apakah kau memahami perbedaannya sekarang?" Wajah Jerry langsung berubah pucat. Dia dengan enggan mengajukan permohonan untuk kartu keanggotaan tingkat awal sebesar $7.600. Lalu, apa konsep $800.000? Seluruh kekayaannya bahkan tidak sebanding dengan jumlah uang itu. Dia langsung tercengang dan tidak tahu harus berkata apa. Hanya menggunakan identitas anggota untuk mempermalukan Harvey. Namun, dia tidak pernah berpikir dia harus makan kata-katanya sendiri sekarang. "Asisten manajer, bukankah kau baru saja setuju dia yang membayarku? Kenapa kau begitu tidak masuk akal sekarang?" Jerry bingung. Dia memikirkan sesuatu setelah beberapa saat, dengan cepat maju untuk menarik tangan asisten manajer. Plak! Asisten manajer menamparkan wajah Jerry sampai dia jatuh ke tanah. Dia kemudian menendang tepat di wajahnya. Dia mengutuk keras, "Omong kosong. Kapan aku meminta Tuan York yang terhormat untuk membayar ganti rugi? Jangan fitnah aku. Kalian cepat seret dia keluar dari sini." Asisten manajer dengan cepat memberikan perintah karena takut Jerry akan berbicara omong kosong lagi. Orang-orang seperti Jerry sangat sombong di hadapan orang yang lebih lemah dari mereka. Namun, ketika mereka bertemu orang-orang yang lebih kuat dari mereka, mereka bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang asisten manajer itu menamparnya, dia langsung berlutut. "Tuan York, bagaimana kau mau menyelesaikannya?" Melihat penjaga keamanan akan membawa Jerry pergi, Willa melirik Harvey dan tidak berani melakukan sesuatu dengan caranya, sebaliknya, dia meminta instruksi Harvey. Harvey sedikit melirik ke arah Jerry. Dia melihat wajahnya yang bengkak dan berkata, "Sepeda listrik ini milik umum, minta dia menghubungi perusahaan sepeda itu dan suruh dia selesaikan." Bagi Harvey, bajingan seperti Jerry tidak berarti apa-apa. Harvey merasa hanya membuang-buang waktu untuk peduli padanya karena dia telah berakhir seperti ini sekarang. Dia melirik Shirley yang sedikit bingung saat itu dan menghela nafas, "Kirim mobil untuk membawa wanita muda ini kembali dengan selamat. Aku rasa dia sedang tidak mood untuk makan seperti ini." Willa dengan cepat mengangguk. Itu adalah soal mudah untuk ditangani. Tanpa diduga, Shirley menggelengkan kepalanya merasa sungkan berbisik, "Harvey, terima kasih. Aku baik-baik saja. Rumahku tidak jauh. Aku akan kembali sendiri." Shirley merasa bahwa rekan sekerjanya, Harvey yang menjadi menantu menumpang tampak misterius. Dia menyadari bahwa dia tidak tahu siapa Harvey. Baik, Harvey juga tidak memaksanya. Meskipun mereka memiliki hubungan yang baik di masa lalu, mereka sedikit canggung satu sama lain setelah mengalami kejadian ini. Itu normal bahwa Shirley tidak ingin dia membawanya pulang. Willa melirik asisten manajer dan berkata setelah menunggu Jerry dan Shirley pergi. "Kau menangani masalah ini dengan baik. Ayo lapor padaku besok. Ada lowongan untuk manajer administrasi." Dipromosikan dari asisten manajer menjadi manajer administrasi, meskipun tingkat kedua posisi sama di Hotel New High, perlakuan dan kekuasaan setidaknya 10 kali lebih tinggi. Itu pasti posisi yang sangat penting. Dia sangat senang sampai serasa mau pingsan ketika mendengar tentang ini. Dia tidak pernah berpikir akan seberuntung itu. Harvey hendak membawa Ella untuk makan malam di restoran Weston. Namun, dia tiba-tiba berbalik saat mendengar kata-kata itu. Dia berkata dengan setengah tersenyum di wajahnya, "Tuan White, tampaknya kau cukup puas dengan kerja asisten manajer." Willa mengira Harvey tidak puas dengan keputusannya. Kemudian, dia memikirkannya dengan cepat memutuskan. "Jika kau tidak suka, aku dapat mempromosikannya menjadi wakil manajer umum. Kami masih memiliki posisi di sini." Kaki asisten manajer menjadi lunak. Seluruh tubuhnya gemetar. Deputi manajer umum. Jika dia menjadi wakil manajer umum Hotel New High, dia akan dianggap sebagai salah satu orang top. Dia tidak akan pernah memimpikannya posisi ini sepanjang hidupnya. Pada saat ini, dia merasa seperti sedang bermimpi dan air mata hampir keluar dari matanya yang menatap Harvey. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Bab 273.
Ella bingung dan berkata sebelum Harvey berbicara. Harvey, bukankah dia baru saja meminta penjaga keamanan untuk memukulmu? Dia bahkan memintamu untuk mengganti kerugian senior Jerry dan menolak untuk membantu memeriksa reservasi. Mengapa Tuan White masih memberinya promosi? Ella sangat penasaran. Mungkinkah ini cara kerja Hotel Nyunghi Grand? Willa tersenyum getir karena bingung. Dia hampir muntah darah. Dia orang yang cerdas, dan dia mungkin tahu apa yang sedang terjadi. Asisten manajer mungkin memandang rendah dirinya dan tidak membantunya memeriksa reservasi. Dia juga membantu pria itu untuk berurusan dengan Harvey sekarang. Itu keterlaluan. Dia sedang bermain api. Saat ini, Willa berkeringat dingin. Untungnya, Harvey tidak terluka dan dalam keadaan sehat. Dia muncul di waktu yang tepat. Kalau tidak, dia pasti tamat. Dia menatap asisten manajer dengan dingin dan menamparnya. PLAKK. Tamparan besar dilemparkan ke wajah asisten manajer sampai wajahnya merah bengkak. Willa masih sangat marah setelah menamparnya. Dia kemudian menendangnya ke tanah dan berteriak, itu tugasmu untuk membantu pelanggan memeriksa reservasi mereka. Tuan York mengalami hal-hal ini karena kau tidak melakukannya. Kau harus membayar kesalahanmu hari ini. Setelah itu, dia berteriak kepada satpam di sebelahnya. Pukul dia sampai dia setengah mati, lalu hancurkan wajah plastiknya. Lalu beritahu seluruh Nyunghi, siapapun yang berani mempekerjakannya, mereka berurusan denganku. Asisten manajer sangat ketakutan. Dia merangkak dan merintih. Tuan White, aku salah. Aku salah. Tolong biarkan aku pergi. Willa berkata dengan dingin, biarkan kau pergi. Lalu siapa yang akan mengampunimu? Berapa kali aku ingatkan bahwa Hotel Nyunghi Grand mengikuti prinsip, pertama datang, pertama dilayani. Kau paham tidak? Dan sekarang kau mau kuampuni. Jika bukan karena Tuan York, aku bisa membunuhmu sekarang. Asisten manajer telah hancur. Dia berlutut di tanah dan merangkak ke Harvey. Dia terus memohon dan berkata, Tuan York, aku salah. Maafkan aku. Tolong maafkan aku. Harvey terlihat cuek, sebaliknya Ella yang berada di sebelahnya berbisik, Harvey, kita tidak terluka. Mari kita lupakan saja. Harvey berkata dengan tenang, Ella, kau terlalu baik. Ini adalah kekuatanmu tapi juga kelemahanmu. Kau tidak bisa menjadi terlalu baik ketika kau menginjakkan kaki di masyarakat. Pikirkan tentang itu. Jika Tuan White tidak datang sekarang, apa yang akan terjadi pada kita berdua? Aku mungkin telah dipukuli habis-habisan. Kau juga akan dibuli, kan? Ella terkejut dan wajahnya pucat. Dia kemudian berkata, kau tidak bisa berkelahi. Tapi, bagaimana jika aku tidak bisa bertarung? Harvey berkata, kau seorang dokter yang baik hati, aku dapat memahaminya. Tapi, orang harus selalu bertanggung jawab atas kesalahan mereka, bukan? Ella mengangguk sambil berpikir. Harvey tersenyum dan berkata, oke, jangan merusak mood kita untuk makan malam karena hal-hal ini. Tuan White, kami akan pergi ke Weston dulu. Silahkan, Tuan York. Kami telah menyiapkan meja terbaik untukmu. Willa tampak hormat. Setelah mengirim Harvey ke lobi, dia berbalik dan melihat keluar. Wajahnya dingin. Pukul dia dengan keras, lebih keras. Beberapa teriakan terdengar dari tempat parkir setelah beberapa saat. Namun, Harvey dan yang lainnya hampir tidak bisa mendengarnya saat mereka berjalan lebih jauh ke hotel. Sementara itu, di luar hotel, Shirley berjalan sendirian di pinggir jalan. Setelah beberapa saat, dengan pekikan rem, sebuah mobil berhenti di sampingnya. Wajah Jerry nampak bengkak karena memar. Meskipun demikian, dia masih tersenyum dan berkata, Shirley, aku akan mengantarmu pulang. Shirley menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian berkata, Kak, kau harus kembali untuk menangani masalahnya dulu. Sebaiknya kau tidak merepotkan Harvey lagi, dia. Harvey, mata Jerry meredup dalam sekejap, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku mengerti sekarang. Bukankah pria itu adalah menantu yang menumpang di keluarga Zimmers? Dia mungkin menggunakan kartu anggota mereka. Dia hanya hidup dari seorang wanita. Apa yang luar biasa dari itu? Bagiku, dia bukan apa-apa. Tunggu sampai aku punya kesempatan, aku akan membunuhnya dalam beberapa menit. Shirley menggelengkan kepalanya. Jerry benar-benar kehilangannya sekarang. Dia tidak bisa membujuknya lagi. Shirley berbalik dan pergi. Ekspresi Jerry berubah setelah melihat rasa jijik di mata Shirley. Wanita ini telah membencinya sejak dia masih kuliah. Dia akhirnya mengajaknya kencan hari ini. Tapi, itu dihancurkan oleh si brengsek Harvey, dan dia bahkan mempermalukannya di depan Shirley. Kemarahan Jerry melonjak di dalam hatinya dan kebencian yang kuat muncul. Dia melihat sekeliling dan sadar bahwa tidak ada orang di sekitar. Maka, dia dengan cepat keluar dari mobil dan berjalan di belakang Shirley.
Dia kemudian menutup mulutnya dan menyeretnya ke arah mobilnya. Kak, apa yang kau lakukan? Kau, Shirley terus meronta, tapi tetap saja, dia diseret ke kursi belakang mobil oleh pria jangkung dan besar, Jerry. Bab 274. Restoran yang berputar berada di lantai atas Hotel New Grand, merupakan restoran makanan barat. Mereka yang ingin melakukan reservasi harus mendaftar dengan kartu keanggotaan. Biasanya diperlukan seminggu sebelumnya untuk membuat reservasi. Lift adalah akses eksklusif ke lantai atas dan ini juga pertama kalinya Harvey datang ke sini. Sementara itu, Harvey meminta Willa pergi dan tidak mengganggu mereka. Ella pergi ke kamar kecil untuk memperbaiki riasannya. Harvey agak bosan berdiri di depan lift. Pada saat ini, sosok berjas tiba-tiba berhenti di depan Harvey. Setelah dia melihat Harvey dari atas ke bawah untuk beberapa saat, dia mengerutkan kening dan bertanya, "Harvey, kenapa kau di sini?" Harvey kaget. Itu adalah Zack yang berdiri di depannya, dan seorang wanita dengan wajah plastik di sampingnya. Harvey terdiam lalu menjawab, "Aku baru saja datang untuk makan. Kenapa aku selalu bertemu dengan orang-orang yang merepotkan ini?" pikirnya. Harvey hanya ingin mengabaikannya saat ini. Tapi, wanita berwajah plastik di samping Zack tiba-tiba tertawa dan berkata, "Tuan Zimmer, apakah dia menantu laki-laki terkenal dari keluarga Zimmer? Tampaknya keluarga Zimmer cukup kaya, bahkan menantu laki-laki yang menumpang saja bisa datang dan menghabiskan waktu di sini." Zack membencinya. Dia berkata, dia tidak memenuhi syarat untuk berada di sini. Dia hanya hidup dari seorang wanita dan dibiayai oleh istrinya. Dia memelototi Harvey saat berbicara, "Baiklah, Harvey. Mandy baru saja mengambil alih posisi manajer keuangan perusahaan baru-baru ini dan membawamu ke tempat kelas atas untuk membelanjakan uangmu. Dia pasti menjara uang perusahaan. Kita lihat saja nanti. Aku pasti akan mengajukan keluhan kepada kakek tentang kalian berdua." Zack bisa begitu sombong karena dia adalah wakil CEO sekarang. Mandy tidak bisa berbuat apa-apa bahkan jika dia lebih hebat darinya. Kakek masih paling percaya padanya. Namun, dia merasa kesal saat melihat Harvey datang ke hotel ini untuk makan malam. Harvey tidak mau repot-repot meladeni Zack pada awalnya, tetapi dia ada di depan mata. Dia tidak bisa menahan, "Zack, jika kau berbicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, aku akan membuatmu keluar dari sini." "Kau mengusirku keluar dari sini?" Zack tertawa. "Kau pikir kau siapa? General manajer hotel? Sombong sekali. Kau tidak takut mati? Kuperingatkan ya, jika kau berbicara omong kosong lagi, aku akan kirim orang untuk menghajarmu." Ucap Zack mengancam. Harvey kesal dan hendak menelpon Willa. "Ayolah," kata wanita berwajah plastik di samping. Dia kemudian berkata, "Tuan Zimmer, kenapa kau harus membuang waktumu dengan sampah semacam ini? Sulit untuk membuat reservasi di restoran Western ini. Jika kita melewatkan waktu makan siang, aku takut nanti tidak akan ada tempat untuk kita." "Kau benar." Zack mengangguk mengapa dia harus membuang waktu untuk Harvey. Bahkan jika mereka ingin mengurus mereka, mereka masih punya banyak waktu untuk melakukannya. Lalu, Ella datang dari kamar kecil. Dia langsung menarik banyak perhatian orang ketika muncul di lobi, termasuk Zack. Ada perbedaan besar antara Ella dan wanita berwajah plastik itu. Dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Ella, bahkan hanya sehelai rambut, mereka sangat berbeda. Zack langsung terkesima. Dia tidak peduli dengan wanita berwajah plastik itu. Sebaliknya, dia maju, tersenyum, dan berkata, "Hai, Nona cantik, kau sangat cantik. Boleh kenalan?" Ella terkejut karena dihentikan oleh orang asing. Lalu, dia mengabaikan Zack dan berjalan ke arah lain. Dia telah menjalani terlalu banyak hal serupa ketika dia berada di rumah sakit. Oleh karena itu, dia mengabaikannya sekarang. Zack merasa malu ketika dia justru menolak dan berbalik arah. Dia sudah mengulurkan tangannya, tapi gadis itu mengabaikannya. "Ini adalah zaman modern. Caramu mendekati gadis terlalu kuno. Kau tidak berkaca. Kau seperti menjual asuransi sambil mengenakan jas. Kau bahkan belajar untuk menggoda perempuan. Seorang gadis cantik akan sangat cocok dengan seorang CEO muda." Pria ini tidak tahu malu. Dia sudah punya istri, tapi tetap saja ingin menggoda perempuan lain. Dia pikir dia siapa? Zack tetap diam. Ada diskusi terdengar dari orang sekitar yang menyaksikan. Orang yang muncul di sini adalah orang kaya dan terhormat. Bahkan jika mereka ingin mendekati perempuan, mereka punya keterampilan khusus dan sikap yang baik. Wajah Zack pucat setelah mendengar komentar itu. Setelah beberapa saat, dia melangkah dan menghalangi jalan Ella. Dia tersenyum dan berkata, "Kali ini, aku Zack, wakil CEO keluarga Zimmer. Boleh aku mengenalmu?" Orang-orang tertawa. Kini mereka tahu identitasnya.
Keluarga Zimmer sekarang sangat populer di Nyunghi. Meski mereka hanya keluarga kelas 2, mereka tetap mendapat investasi dari York Enterprise. Banyak keluarga dan perusahaan ingin terhubung dengan mereka. Karenanya, apa pemuda di depannya ini adalah wakil CEO keluarga Zimmer. Dia masih muda dan menjanjikan. Tidak heran dia begitu mencolok dan punya karakter. Bab 275. Melihat reaksi semua orang berubah. Zack merasa bangga dengan dirinya sendiri. La masih belum pulih dari amarahnya terkait kegagalan hubungan dengan Yvonne dan Wendy beberapa hari lalu. Betapa beruntungnya dia bisa bertemu Ella, seorang dewi dengan tubuh paling montok dan wajah menawan seperti itu. Tentu saja dia tidak akan melepaskan kesempatan ini. Ella akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap Zack bertanya, "Iya." Zack menunjuk ke lift VIP tidak jauh dari mereka dan berkata, "Nona cantik, aku sedang makan malam di restoran Western di lantai atas, ditambah aku sudah memesan kursi terbaik, bolehkah aku mengundangmu untuk makan malam bersama?" Bahkan tanpa menunggu jawaban Ella, wajah plastik itu sudah bergegas ke samping Zack. "Tuan Zimmer, aku tidak keberatan menutup mata jika kau berkeliling dan berhubungan dengan gadis-gadis lain, tetapi kau mengundangku untuk makan malam dan sekarang kau meninggalkanku. Kau pikir aku gadis macam apa?" Zack berbalik dan memandangnya, membandingkan dengan kecantikan Ella di benaknya dan segera merasa muak dengan penglihatannya. Hal berikutnya yang dia tahu, Zack meraih setumpuk uang dari sakunya dan memasukkan uang itu padanya sambil berkata dengan dingin, "Lagi pula ini yang kau inginkan, sekarang pergilah dari pandanganku." "Terima kasih." Wajah plastik itu langsung berseri-seri karena puas dan pergi setelah melirik Ella untuk terakhir kalinya. Karena motif utamanya adalah untuk mendapatkan uang darinya, dia tidak terlalu peduli. Melihat itu, Ella berkata dengan nada sopan, "Hai tuan, menurutku, kau harus makan malam dengan pasanganmu, aku akan makan malam dengan orang lain malam ini." Zack langsung bertanya, "Dengan siapa?" "Hanya ada dua pria di sini yaitu dirinya dan Harvey, dan tidak ada orang lain." Harvey menghampiri Ella mengabaikan Zack dan berkata, "Ayo pergi." Ella tersenyum dan mengikutinya ke lift, meninggalkan Zack yang berdiri di belakang tercengang. Ketika dia menyadari betapa dekatnya Harvey dengan Ella, Zack sangat marah. Sekarang dia akhirnya bertemu dengan seorang gadis cantik dan Harvey menghancurkan semuanya lagi, sialan. Namun, dia terkekeh dan berkata, "Harvey, kau adalah pria yang sudah menikah, sebagai seseorang yang menumpang, kau sekarang menggunakan uang Mandy untuk menggoda dan bermain-main dengan gadis-gadis di tempat mahal macam ini, tidak tahu malu." Dia kemudian berbalik dan menyeringai pada Ella, "Nona cantik, jangan tertipu oleh pria ini, dia hanya menantu dari keluarga Zimmer yang membersihkan toilet dan mencuci kaki kita, makan malam macam apa menurutmu yang sampah ini bisa berikan? Jika hanya makanan murah, lebih baik jangan ikut, gimana?" Kehadiran Ella sendiri telah menyebabkan keributan di sana karena betapa menariknya dia. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zack, obrolan semakin keras di antara kerumunan. "Jadi dia menantu laki-laki Zimmer yang terkenal, iya. Katanya dia hidup dengan kekayaan istrinya seperti simpanan, mana tahu dia malah menjemput gadis di luar. Wanita cantik itu pasti buta, mau-mau saja makan malam bersamanya. Sepertinya dia akan pergi ke restoran Western di lantai atas, mungkin memesan tempat dengan menggunakan kartu anggota Zimmers, cekak-cekak." Saat kerumunan terus mengejek Harvey, Zack segera menghadang Harvey dan menyeringai, "Harvey, kau sebenarnya menggunakan kartu anggota keluarga kita untuk memesan kursi, kan? Jika begitu, kau harus keluar dari sini sekarang. Aku sebagai wakil CEO dari perusahaan keluarga tidak akan mengizinkan siapapun untuk menjemput gadis lain, menggunakan uang hasil jerih payah Zimmers. Dan aku akan melaporkan setiap detail yang aku lihat kepada kakek juga. Tamat sudah riwayatmu, lanjutkan saja dan tunggu untuk diusir dari rumah kami. Aku jamin kau akan mengais makanan di jalan dan mencari uang serabutan." Kemudian mengalihkan pandangannya ke Ella dan berkata, "Nona cantik, jangan tertipu oleh pria ini, bukan hanya bajingan, tapi juga sampah. Dia mungkin akan bercerai dan diusir dari rumah Zimmer besok." Ella bahkan tidak terpengaruh sedikit pun dengan apa yang dia katakan, selain kalimat terakhir di mana dia langsung tersipu. "Betulkah? Dia akan bercerai?" "Iya, kami akan mengusirnya." Zack tertawa jahat. Ella mau tidak mau melirik ke arah Harvey, jika dia benar-benar akan bercerai, apa dia punya kesempatan? Harvey sudah kesal dengan semua omong kosong itu dan berkata dengan dingin, "Zack, pergilah jika kau sudah selesai mengoceh, jangan mengganggu suasana hati kami untuk makan malam nanti." "Haha, makan malam." Zack terkekeh keras. "Kau menggunakan kartu anggota Zimmer dan aku mampu membatalkan reservasimu kapan saja, makan malam palamu."
Harvey tersenyum tipis mendengar pernyataan itu. Tempat yang ku pesan sekarang adalah di suatu tempat yang bahkan kalian para Zimmers tidak memenuhi syarat untuk menempatinya. Bab 276. Zack mendengus. Harvey, seberapa hebatnya kau membual, sebelum ini kau menyombongkan diri bahwa kau sebenarnya adalah CEO perusahaan York dan sekarang kau mengatakan bahwa kami keluarga Zimmer bahkan tidak memenuhi syarat untuk memesan tempat yang kau ambil. Kau pikir kau siapa? Jika kau sehebat itu, bagaimana kau masih menjadi menantu yang tinggal menumpang di keluarga Zimmer? Entah aku hebat atau tidak, seberapa pentingnya itu bagimu? Apa pentingnya juga bagimu di mana aku memilih tempat untuk makan malam? Urus saja urusanmu sendiri. Zack menjawab dengan dingin, aku wakil CEO bisnis keluarga Zimmer, apakah aku tidak bisa ikut campur ketika seseorang mencoba menggunakan uang kami untuk menjemput perempuan? Melihat Harvey diserang secara verbal berkali-kali, Ella menyarankan, Harvey, mengapa kita tidak makan di tempat lain? Tidak perlu, kita makan di sini. Harvey memutuskan untuk tidak mempermasalahkan omong kosong Zack lagi dan mengajak Ella ke lift. Oke, aku akan lihat tempat, bagus seperti apa yang kau ambil. Zack segera membalas dan mengikuti mereka ke lift. Dia tidak percaya menantu laki-laki yang tinggal menumpang seperti Harvey dapat melakukan sesuatu yang istimewa nanti. Jika Zack menemukan bahwa Harvey menggunakan kartu anggota Zimmer, dia akan segera membatalkan reservasi dan melihat bagaimana sampah yang tidak berguna ini akan bertindak di depan wanita seksi itu. Dalam restoran Western, setiap hiasan di dalam bernuansa Eropa yang megah, bahkan lampu gantungnya pun terbuat dari kristal, membuat seluruh tempat tampak sangat luar biasa. Harvey terpesona dan kagum dengan desain dan dekorasi restoran ini. Pantas saja tempat ini dinobatkan sebagai restoran barat termewah sekota Nyunghi, hanya mereka yang cukup bergengsi yang bisa masuk ke sini. Mata Ella menjelajahi semua tempat seperti gadis kecil dengan takjub. Aku telah mendengar betapa terkenalnya restoran barat ini, sangat glamor. Ini pertama kalinya aku berada di sini. Tidak menunggu Harvey membuka mulut, Zack mencibir. Nona cantik, itu bahkan belum dijamin apakah kau bisa makan malam di sini. Tapi tentu saja jika kau bersedia menikmati makan denganku, aku sudah memesan tempat. Dia menyipitkan matanya pada Harvey dan mengejek. Tidak seperti seseorang yang masih mencoba untuk bersikap keren sekarang, jika bukan karena kita keluarga Zimmer, aku yakin dia bahkan tidak akan memiliki satu kesempatan pun untuk menginjakkan kakinya di sini seumur hidupnya. Sekarang hanya Zack yang ingat bahwa mungkin dia harus memukul Mandy Zimmer untuk ini, tetapi semakin sering Harvey bertindak seperti bajingan malam ini, semakin tinggi peluang Zack untuk mendapatkan wajah cantik wanita ini untuk dirinya. Jika Harvey keluar sekarang karena telepon dari Mandy, Zack tidak akan memiliki kesempatan emas lagi. Dengan pemikiran itu, Zack mengejeknya. Bukankah kau sudah memesan tempat, sampah yang tidak berharga? Tempat yang mana itu? Aku ingin tahu secara pribadi kursi seperti apa yang bahkan tidak dapat diambil oleh kami keluarga Zimmer. Harvey berkata dengan dingin, aku tidak tahu di mana tepatnya tempat itu, tetapi hanya dengan menelepon, manajer kepala telah memutuskan untuk mengatur tempat duduk terbaik di sini untukku. Zack mencibir, apa kau tahu tempat seperti apa ini? Membual dimanapun kau suka ya. Tempat ini adalah hotel terbesar di kota Nyunghi dan manajer kepala hotel ini, Tuan Willa White, adalah salah satu tokoh besar kota ini. Mari kita lihat bagaimana dia akan memperlakukanmu jika dia mendengar apa yang baru saja kau katakan dan bualkan. Ella memandang Zack dengan aneh, dia sendiri melihat dengan jelas betapa sopan dan hormat Willa dengan Harvey, apa pria ini gila? Tidak tahu apa-apa, namun membuat dirinya menjadi terlihat bodoh di sini. Menyadari Ella menatap kepadanya, Zack merasa senang dengan dirinya sendiri, dia akan menjadi pemenang malam ini jika Harvey semakin dipermalukan nanti. Kemudian Harvey memberi isyarat kepada seorang pelayan untuk datang dan berkata, Willa White telah memesankan tempat untukku, bawa aku ke sana. Mendengar hal itu, Zack langsung terkekeh keras. Hahaha, kau bahkan memesan pelayan untuk membawamu ke tempat dudukmu sekarang. Harvey, bisakah kau tidak membuatku tertawa? Jumlah orang yang bisa meminta Tuan White memesan tempat untuk mereka sendiri itu tidak lebih dari 10. Kau pikir kau siapa? Setelah menyelesaikan kalimatnya, pelayan sudah membungkuk di depan Harvey. Kau Tuan York, kan? Baru saja Tuan White menyuruh kami menyediakan tempat duduk dekat jendela untukmu, tolong ikuti saya. Willa White jelas mengingatkan pelayan dan menggambarkan penampilan Harvey York dan jumlah orang yang dia bawa untuk makan di sana agar tidak salah mengira orang lain adalah dia. Tentu, Harvey mengangguk acuh tak acuh dan berjalan ke kursi dekat jendela dengan Ella di belakangnya. Zack tercengang, dia mencoba mengikuti mereka tetapi dihentikan dengan kasar oleh pelayan yang terlihat sopan 1 menit yang lalu. Tuan, ini adalah restoran khusus reservasi,
jika Anda sudah membuat reservasi tolong tunjukkan kartu anggota Anda, jika tidak, kami tidak mengizinkan orang lain masuk ke sini. Zack marah dan menunjuk ke arah Harvey. Bagaimana bisa sampah yang tidak berharga itu pergi ke sana tanpa menunjukkan kartu anggota? Itu bahkan tempat duduk dekat jendela. Pelayan itu tersenyum. Kursi itu direservasi oleh Tuan White sendiri untuk Tuan York, tentu saja dia tidak harus menunjukkan kartu anggotanya. Kau, Zack semakin tidak senang mendengarnya, tetapi dia tidak menyerah dan mendorong kartu anggotanya ke wajah pelayan. Maaf Tuan, level kartu anggota Anda tidak cukup tinggi untuk makan di area VIP, silakan duduk di area reguler. Pelayan itu terus tersenyum sementara Zack sudah sangat marah. Level kartu tidak cukup tinggi. Sial, berapa banyak uang yang dibayarkan menantu numpang hidup itu untuk reservasi ini? Semua itu seharusnya menjadi milikku. Bab 277. Melihat bagaimana Harvey dan Ella berbicara dan tertawa di area VIP, wajah Zack berubah menjadi sedingin es. Berani-beraninya menantu yang tinggal menumpang di rumah ini menjemput seorang gadis tepat di depan matanya dan menghabiskan begitu banyak uang dari dana keluarga Zimmer. Zack pasti akan menendang Harvey keluar dari pintu hari ini. Mandy, yang sedang beristirahat di kamar setelah makan malam, mendengar teleponnya berdering. Zack, ini sudah malam, kau mau apa? Mandy menjawab panggilan itu dengan dingin. Zack jarang meneleponnya karena sifat mereka yang tidak sesuai. Mandy, kau sedang tidak bersama suami sampahmu yang tinggal menumpang di rumah, kan? Zack mencibir. Apa yang kau maksud dengan ini? Apa hubungannya itu denganmu? Mandy terdengar sangat dingin dan menjauh sekali meskipun melalui panggilan telepon. Awalnya itu tidak ada hubungannya denganku, tetapi menantu laki-laki Zimmer yang tinggal menumpang membawa seorang gadis ke Nyunghi Grand Hotel menggunakan uang hasil jerih payah keluarga kita, dan bahkan memesan tempat duduk terbaik di restoran barat di sana. Aku rasa aku memiliki hak untuk mempertanyakannya sebagai wakil CEO keluarga Zimmer. Zack mencibir. Aku tidak peduli bagaimana kau mengatur suami benalumu itu, tetapi jika kau membiarkan sampah itu menghabiskan uang kita sembarangan setelah kau dipromosikan sebagai manajer keuangan perusahaan kita, aku tidak akan membiarkan kau lolos begitu saja dengan mudah. Mandy sedikit gemetar dan langsung menjawab, Harvey bukan orang seperti itu. Haha, Zack terkikik dan menutup telepon. Setelah beberapa saat, sebuah gambar buram dikirim ke ponsel Mandy. Siluet laki-laki dan perempuan bisa terlihat berdekatan meski gambarnya tidak begitu jelas. Dia adalah dokter itu. Mandy pernah curiga terhadap hubungan Harvey dan wanita itu sebelumnya, dan sekarang dia tidak tahu bagaimana perasaannya saat melihat foto ini. Mandy merasa dia tidak terlalu peduli tentang Harvey atau terlalu memikirkannya, tetapi sepertinya dia salah, sangat salah. Dan Harvey si pemain itu sendiri mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan dokter itu, dan sekarang mereka makan malam bersama. Aku bahkan belum pernah ke tempat itu sebelumnya. Air mata mengalir di mata Mandy, dia merasa sangat terluka sekarang. Brak. Setelah beberapa saat, pakaian dan kasur Harvey dibuang ke lorong oleh Mandy, lalu pintu dibanting dengan keras. Brak. Cynthia mengintip dari kamarnya dengan penuh bertanya-tanya wajahnya, dan kemudian dia berseru dengan gembira, Bu, kakak melempar barang-barang B** jingan itu keluar ruangan, sepertinya kedua orang itu akhirnya selesai. Benarkah? Lilian sangat senang mendengarnya. Itu bagus, akhirnya aku bisa mengusir sampah yang tidak berharga itu dari pintu rumah ini. Dengan pemikiran itu, dia langsung mengeluarkan ponselnya dan mulai memilih calon menantu baru. Selama mereka bisa membuang sampah itu, dia akan menemukan menantu laki-laki terbaik supaya dia bisa membantu Mandy dalam keluarga ini, dan Lilian sendiri akan melanjutkan gaya hidup mewahnya. Di Hotel Nyunghi Grand. Tanpa ocehan Zack, Harvey dan Ella akhirnya bisa menikmati makan malam mereka dengan damai. Sepanjang pembicaraan mereka, dia mengenal Ella lebih banyak, gadis ini sama sekali tidak perhitungan, dia malah menempatkan seluruh miliknya pada studi, dan itulah yang Harvey kagumi padanya. Setelah makan malam Ella diberitahu untuk mengerjakan operasi, jadi Harvey menyuruhnya kembali dan pergi. Namun tidak lama setelah Harvey meninggalkan rumah sakit, teleponnya berdering. Sambil mengeluarkan ponsel dari sakunya, Harvey memiliki ekspresi aneh di wajahnya ketika dia melihat pesan yang dikirim oleh Shirley. Harvey York semakin terdiam setelah membaca pesan itu. Harvey, Shirley ada di tanganku sekarang, aku sedang di pinggiran kota saat ini dan jangan kau berani menelepon polisi atau teman lama sekelasmu akan mati. Jerry Zabel. Pesan keduanya adalah lokasi tertentu yang dikirim melalui teks. Harvey berkeringat, dia tidak tertarik berhubungan dengan seseorang yang tidak penting seperti Jerry, siapa yang tahu dia akan menculik Shirley dengan sangat menyedihkan.
Sambil menghela nafas, Harvey menyewa sebuah sepeda listrik dan menjelajahi pinggiran kota. Semua itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi karena Shirley adalah teman kuliahnya yang memperlakukannya dengan baik, ditambah lagi dialah yang menyebabkan ini terjadi, dia tetap harus pergi. Di pinggiran kota Niunghi, di suatu tempat dekat pemakaman. Jerry membuka pintu belakang mobil kerjanya dan melirik dengan jahat ke arah wanita yang terikat di kursi di sampingnya. Terlihat cantik dan memukau tanpa riasan apapun, inilah kecantikan yang sesungguhnya. Tatapan Jerry semakin lapar saat dia berdiri di sana. Shirley terbangun setelah beberapa saat dia menatap Jerry dengan panik. "Kak, apa yang kau mau lakukan padaku? Aku juniormu." "Junior palamu," Jerry terkikik. "Tanyakan pada dirimu, apa kau pernah menganggapku sebagai seniormu? Aku hanya lelucon di matamu, kau meremehkanku. Dan sekarang kau memanggilku senior. Betapa jalangnya kau." Bab 278. Shirley menjadi panik dan berkata, "Kak, kau telah salah paham, aku tidak dekat denganmu karena itu aku tidak berbicara dengan baik, tetapi setelah semakin mengenalmu belakangan ini aku tahu bahwa kau sebenarnya adalah pria yang hebat dan aku mencoba menerimamu apa adanya. Lihat, aku bahkan menemanimu untuk makan malam, kita memiliki hari-hari yang lebih baik menunggu di depan kita, biarkan aku pergi kali ini, ya. Kita bisa makan malam bersama." Shirley mencoba untuk terlihat sesedih mungkin, dia bukan lagi gadis yang baru saja lulus dari perguruan tinggi, setelah bertahun-tahun membenamkan dirinya ke dalam realita industri kerja dia tahu betul bahwa jika dia tidak bertindak patuh, Jerry mungkin akan impulsif dan melakukan sesuatu yang jauh lebih buruk dari sekedar menyentuhnya. Jerry mendekat dan terkikik. "Mencoba menerimaku. Kau benar-benar pembual manis," gombal Shirley. "Jika bukan karena aku mencapai apa yang aku miliki sekarang, apa kau akan melihat mataku? Kalian para wanita hanya menyukai uang." Shirley sedikit gemetar. "Kak, ini benar-benar sebuah kesalahpahaman, aku mengagumi tekad dan ketekunanmu." Jerry terkekeh. "Jadi aku ini orang yang cukup baik di matamu ya, aku sendiri bahkan tidak tahu itu. Jika itu masalahnya, maka aku akan menurunkan statusku dan menerimamu. Dan aku menjamin besok aku akan membawamu bertunangan denganku dan bahkan menambahkan namamu ke rumahku itu. Aku kira kau tahu bahwa ada banyak wanita di luar sana yang juga mengejarku, tetapi tidak ada dari mereka yang terlihat secantikmu, juniorku." Saat Jerry berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk membelai pipi halus Shirley dan memeluknya ke dalam pelukannya. "Senior, jangan!" Shirley berteriak dan mencoba untuk berjuang tetapi tidak berhasil karena dia diikat sepenuhnya ke kursi. Jerry akhirnya mengungkapkan sifat aslinya saat dia terkekeh dan merobek membuka atasan Shirley dengan suara pakaian robek, mengabaikan tangisannya. Krek. Brak. Tepat pada saat itu, terdengar suara keras saat sepeda listrik sewaan itu menabrak bagian depan mobil kerja Jerry. Harvey York mendarat dengan dingin dari sepeda. Jerry yang tengah bersenang-senang langsung kesal dan melolong, "Brengsek. Siapa yang merusak kesenanganku? Aku akan membunuhmu." Di mata Jerry, Harvey hanyalah menantu yang tinggal menumpang yang baru-baru ini memunculkan ego Jerry dengan kartu anggota Zimmernya, dan sekarang dia mengendarai sepeda listrik sewaan yang menyedihkan tepat di saat ini untuk merusak waktu kesenangannya. Jerry sangat berharap bahwa dia bisa menabraknya sampai mati dengan mobilnya saat itu juga. "Kau sedang bersenang-senang bukan, Senior Zabel?" Melihat tidak ada hal serius yang terjadi pada Shirley, kekhawatiran Harvey langsung menghilang. "Kaulah yang memintaku datang setengah jam lagi, bukan? Oh, aku bahkan di sini 1 menit lebih awal, aku kira kau akan selesai dengan urusanmu jika aku terlambat 1 menit. Harvey sengaja melirik ponselnya dan mengejek. Pada waktu itu, Shirley meringkuk menjadi bola saat dia bergerak lebih jauh ke belakang untuk menyembunyikan kulitnya, sambil merasa heran. Mengapa Harvey ada di sini? Tetapi bagaimanapun, kehadirannya pasti telah menyelamatkannya dari penganiayaan lebih lanjut. Dengan pemikiran itu, dia memasang ekspresi kegembiraan pada Harvey. "Apa maksudmu?" Jerry mendengus dingin. "Harvey, sebagai seseorang yang telah menjadi menantu yang menumpang selama 3 tahun dan bahkan belum pernah menyentuh istrinya sebelumnya, kau berani berbicara denganku seperti ini. Aku beritahu ya, jika kau memancingku kau akan mati." Harvey mengangkat bahu dan tertawa. "Senior Zabel, aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan, kaulah yang memanggilku ke sini jadi kenapa kau marah sekarang? Katakan padaku apa yang sebenarnya kau inginkan." "Apa yang aku inginkan?" Jerry memelototi Harvey dan mengeluarkan tongkat baseball dari bagasi. Dia berkata dengan dingin, "Sekarang aku tunjukkan apa yang sebenarnya aku inginkan." Saat suaranya mereda, Jerry mengayunkan pemukul tepat ke arah kepala Harvey.
Dia tidak hanya akan memiliki Shirley untuk dirinya malam ini, dia juga akan menghancurkan menantu laki-laki menumpang yang menyebalkan ini menjadi berkeping-keping, atau jika tidak maka Jerry tidak akan puas sama sekali. Harvey menyipitkan mata dan mengelak tubuhnya ke kiri saat pemukul sudah dekat, lalu dia mendorong tangan kirinya dan meraih kerah Jerry dan melemparkannya dengan keras ke tanah. Bro! Jerry tidak akan pernah bisa menebak seberapa kuat Harvey dan bahkan dia tidak bisa mengangkat dirinya sendiri dari tanah. Harvey menendang jauh pemukul di tanah, lalu menginjak dada Jerry dan menyeringai. Seperti itu. Kau sudah mati. Apakah kau tahu siapa aku? Beraninya kau memukulku, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Jerry yang bergerak-gerak di tanah kesakitan mulai berteriak tanpa henti. Bahkan Shirley yang masih berada di dalam mobil merasa heran dan berkomentar, Harvey, jangan terbawa nafsu. Harvey memiringkan kepalanya dan menatapnya. Apa kau mencoba membantunya? Jika aku tidak ada di sini malam ini, menurutmu, apa yang akan dia lakukan untuk padamu? Bab 279. Wajah Shirley Ryan langsung memerah. Dia bukan anak kecil lagi, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika Harvey York tidak datang untuk menyelamatkannya. Shirley pun tidak tahu harus menjawab apa, dia hanya bisa menggigit bibirnya. Harvey, aku memperingatkanmu, jika kau berani menyentuhku sekali lagi, aku pasti akan mengurungmu di dalam penjara. Jerry Zabel akhirnya berhasil bangkit berdiri dengan tidak stabil saat dia melolong pada Harvey. Seorang menantu yang tinggal menumpang, yang dipandang rendah oleh semua orang, membasuh kaki untuk ibu mertuanya, dan yang membersihkan toilet rumah, orang seperti itu berani menyentuhnya. Jerry punya banyak cara untuk membuat Harvey mengemis untuk hidupnya. Pada akhirnya, plak. Hal berikutnya yang Jerry tahu, Harvey telah menamparkan Jerry tepat di wajahnya dengan keras dan saat itu juga Jerry menjadi pusing dengan tanda merah menyala di pipinya. Kau berani memukulku. Jerry dipenuhi amarah. Shirley hanya ternganga keheranan, rumor mengatakan bahwa setelah Harvey menjadi menantu yang tinggal menumpang, dia diintimidasi sepanjang waktu oleh keluarga Zimmer akan tetapi Shirley menatapnya sekarang, Harvey terlihat bukan apa-apa namun tampak jantan di matanya. Jerry, yang masih terguncang karena pukulan yang dia dapat dari Harvey, berusaha menenangkan diri dan meludahi lantai. Jerry melotot pada Harvey York dengan penuh kebencian saat dia meraba-raba mencari teleponnya. Kau benar-benar dalam masalah, karung sampah yang tidak berharga. Setelah itu, dia dengan marah menekan serangkaian nomor di ponselnya dan membuat panggilan telepon. Harvey sama sekali tidak terganggu oleh tindakan Jerry, sebaliknya, Harvey naik ke mobil dan melepaskan ikatan Shirley dari kursi, baru kemudian dia memelototi Jerry. Memanggil bantuan. Baiklah, aku akan menunggu di sini dan melihat dari mana kau dapat meminta bantuan. Shirley memiliki ekspresi khawatir di wajahnya saat dia mencoba untuk menenangkan dirinya, dan berbisik kepada Harvey, Harvey, aku pikir kita harus segera pergi. Jerry mengetahui beberapa orang besar baru-baru ini, di mana karena itulah dia menghasilkan banyak uang, orang besar dikabarkan sangat mengagumi Jerry, kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita memancingnya. Setelah mengatakan semua itu, Shirley semakin marah. Dia sendiri adalah pekerja kantoran biasa tanpa latar belakang bergengsi, itulah sebabnya dia tidak mampu untuk tidak menyenangkan orang-orang seperti Jerry. Dan Harvey tampaknya berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada dirinya sendiri. Seorang menantu laki-laki yang tinggal menumpang seperti Harvey mendapat masalah karena dia, apa yang harus mereka lakukan? Tidak apa-apa, ingat kita adalah teman sebangku dan bagaimana bisa aku tidak membantumu? Dan juga, ini hanya masalah kecil. Harvey duduk di sana dengan kedinginan seperti biasa. Masalah kecil. Shirley tidak tahu apakah harus menangis atau menertawakan pernyataan itu. Terakhir kali saat pertemuan teman lama, Shirley sudah tahu bahwa Harvey bahkan tidak memiliki kedudukan untuk dirinya sendiri di keluarga Zimmer, dia bahkan mendapat panggilan telepon dari ibu mertuanya yang marah hanya karena dia terlambat pulang ke rumah. Dengan situasinya yang menyedihkan itu, bagaimana Harvey bisa menyelesaikan masalah ini nanti? Tidak mungkin bagi keluarga Zimmer untuk mengulurkan tangan membantunya untuk hal-hal semacam itu, mereka bahkan mungkin menggunakan kejadian ini sebagai alasan untuk mengusirnya dari keluarga. Dengan pemikiran seperti itu, Shirley menatap Harvey dengan tatapan kasihan. Sepertinya Harvey belum bisa menyelamatkan dirinya sendiri malam ini, apalagi keselamatannya. Tetesan air mata yang besar mengalir di pipinya saat dia semakin dan semakin khawatir. Tepat pada saat itu, seseorang di ujung telepon Jerry akhirnya mengangkat teleponnya, semua kekesalannya langsung hilang dan diganti dengan penuh kerendahan hati, dan bahkan dengan sedikit membungkuk meskipun tidak ada yang bisa melihatnya. Tuan Brook, aku dipukuli oleh sampah di sini,
Ya, aku sekarang berada di daerah pinggiran kota dekat pemakaman. Bisakah kau membawa beberapa orang ke sini? Ya, dan bahkan gadis yang kau sukai ada di sini bersama kami. Setelah menutup panggilan telepon, Jerry menoleh dan mengamati Harvey dengan cermat dan berkata, kau dalam masalah besar dan apa kau tahu siapa, Tuan Brook? Dia satu-satunya pewaris keluarga Brook, Kane Brook. Aku yakin kau, menantu laki-laki kecil yang malang, bahkan tidak tahu betapa berpengaruhnya dia. Pada saat yang sama, Jerry menatap Shirley dengan ekspresi kesal. Dan kau wanita jalang, kau beruntung bisa ditaksir bahkan oleh Tuan Brook, yang akan tahu bahwa kau berani menolaknya dan keluar dari perusahaannya. Apa kau tahu apa yang kau lewatkan di depan matamu? Tapi tidak apa-apa, malam ini karena Tuan Brook menikmati potongan daging yang empuk ini, aku mungkin akan mencicipi tubuhmu juga. Nanti kita akan lihat betapa nikmat rasanya, dasar pelak asteris R. Mendengar perkataan Jerry, Shirley menjadi pucat seperti spray putih. Dia pikir Jerry hanya menginginkannya untuk dirinya sendiri, siapa yang tahu dia sebenarnya adalah salah satu antek Kane juga. Kane memanfaatkan beberapa karyawan wanita di perusahaannya dengan gelarnya sebagai pewaris tunggal Brook. Shirley keluar dari sana dengan berhenti dari pekerjaannya, siapa yang akan menduga bahwa mereka akan bertemu lagi secepat ini. Jerry, kau bajingan, kau sudah gila. Shirley akhirnya berteriak dengan sangat jengkel. Haha, terus saja marahi aku saat ini, nanti kau akan terlalu lelah bahkan untuk mengucapkan sepatah kata pun. Hahaha, Jerry Zabel melolong dengan tertawa jahat. Bab 280. Setelah sekitar 10 menit, sebuah Mercedes-Benz S-Class hitam berhenti di sana. Kemudian, seorang pria berjas putih keluar dari mobil secara perlahan. Ada dua pengawal di belakang mereka. Mereka tampak menyeramkan. Sekilas, mereka kelihatannya sangat jago dalam pertarungan. Pewaris keluarga Brook, Kane Brook, begitu berani menyinggung York Enterprise, hanya karena dia mengira Liam Stone ada di pihaknya. Setelah pertemuan milik Mandy waktu yang lalu, keluarga Brooks menerima pelajaran yang sulit dari Liam. Sekarang, mereka mengalami kerugian yang sedikit besar. Ada pepatah yang menyatakan bahwa unta kurus pun lebih besar dari kuda. Meskipun keluarga Brook cukup menyedihkan akhir-akhir ini, mereka masih jauh lebih baik daripada orang biasa bahkan setelah mengalami kerugian berulang kali di bidang bisnis. Akhir-akhir ini, banyak hal buruk yang tidak beres. Karena itu, Kane sangat menderita. Setelah dia mendapat telepon dari Jerry, dia mendengar bahwa wanita yang dia taksir, Shirley Ryan telah diculik oleh Jerry. Lalu Kane bergegas menuju tempat itu dengan senang hati. Gadis itu tidak pernah punya pacar. Mungkin Kane bisa memanfaatkan gadis muda yang polos malam itu untuk membawa keberuntungan bagi dirinya sendiri dan melihat apakah dia bisa menghilangkan kesialannya. Saat dia keluar dari mobil, Kane mengatakan hal yang tidak masuk akal. Kemudian dia berkata langsung, di mana dia? Saat itu, Jerry bertingkah seperti budak yang penurut. Dia segera pergi ke arah Kane tanpa malu-malu. Kemudian Jerry mengangguk dan membungkuk pada Kane, Tuan Brook, akhirnya kau di sini. Hari ini, kau perlu membantu mencari keadilan untukku. Wajah Shirley pucat, dan warnanya suram sekarang. Aku kacau, iblis ini ada di sini sekarang. Aku tidak tahu betapa menyedihkannya aku harus menderita malam ini. Memikirkan hal itu, Shirley sangat ingin mati di sana saat itu juga. Dia adalah seorang wanita tradisional, dan tidak dapat menerima hal-hal itu. Shirley lebih memilih untuk mati daripada hidup dalam penghinaan dan rasa malu. Saat itu, Kane sama sekali tidak peduli dengan Jerry. Dia melangkah maju. Kemudian Kane menyipitkan matanya, tersenyum dan berkata, Shirley, tentu kita akan bertemu satu sama lain. Aku sedikit menyentuhmu sebelumnya, dan kau menamparku. Tanpa diduga, kau jatuh ke tanganku hari ini. Kane tertawa terbahak-bahak. Shirley menggigit bibirnya, dan dia bahkan tidak berani menatap Kane. Kemudian Shirley berkata dengan sedih, Harvey, cepat pergi dari sini. Pergi dan lapor ke polisi. Itu tidak perlu. Harvey York berkata dengan ringan. Dia bahkan tidak berniat untuk melihat Kane secara langsung. Melihat sikap Harvey, Jerry yang berdiri di belakang berteriak dengan keras. Jingan, cepat pergi dan berlutut di depan Tuan Brook sekarang. Mengapa kau bersikap sombong di depan Tuan Brook? Mengapa kau begitu berani dan tidak tahu malu? Harvey, segera lari. Jika tidak, kau tidak akan memiliki kesempatan lagi nanti. Shirley gugup dalam hatinya. Mengapa Harvey begitu tidak peka? Apa ini waktu baginya untuk bersikap sombong dan melakukan pertunjukan di sini? Dia seharusnya kabur sekarang. Saat itu, Kane melihat ada pria lain di dalam mobil. Tetapi cahayanya terlalu remang sehingga dia tidak bisa melihat langsung selama dia mengatakan hal seperti itu.
Kemudian, dia akan bisa melampiaskan amarahnya. Brak. Tiba-tiba, setelah Jerry mengatakan itu, Kane menamparkan Jerry dengan punggung tangannya. Kemudian Kane memarahinya, bagaimana mungkin orang yang hanya mengendarai skuter bisa menghalangi jalanmu? Kau bahkan ingin aku menangani urusan sepele semacam ini secara langsung. Mengapa aku membutuhkan orang yang tidak berguna sepertimu? Tuan Brook, aku. Ini. Jerry menyentuh wajahnya dengan tidak percaya. Kane menendang Jerry, dan Jerry ditendang begitu keras sampai dia berguling-guling di tanah. Kemudian Kane meludah dan berkata, bajingan. Kau bahkan tidak bisa melakukan hal yang sederhana dengan benar. Jika bukan karena kenyataan bahwa kau mendapatkan wanita ini untukku, aku bahkan tidak punya waktu untuk mengurusmu. Bagi Kane, orang seperti Jake hanyalah budak belaka. Jerry hanyalah orang yang selalu siap sedia untuk Kane. Jika Kane mau, akan ada banyak budak seperti Jerry di sekitarnya. Pada akhirnya, Jerry bertindak sombong dan sembarangan. Hal itu cukup menjijikkan bagi Kane, dan dia bahkan tidak ingin mengurusnya. Melihat hal itu, Harvey pun ikut tertawa. Senior, itu antekmu. Sepertinya dia tidak memperlakukanmu dengan baik. Jerry gemetaran dan bangkit dari tanah. Dia tahu bahwa dia bukan siapa-siapa bagi Kane. Tetapi tidak pernah terpikir olehnya bahwa dia akan memiliki status serendah itu di depan Kane. Pada saat itu, Jerry melampiaskan amarahnya kepada Harvey. Dia berkata dengan jahat, ya, aku hanyalah seekor Anasteris milik Tuan Brook. Tapi memangnya ada apa? Aku sangat bersedia. Tapi menantu yang tinggal menumpang sepertimu berbeda. Beraninya kau bersaing dengan Tuan Brook untuk seorang wanita. Kau kan membayar mahal malam ini. Aku menderita, tapi kau akan menderita dengan cara yang jauh lebih menyedihkan.